Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in. Amma ba'd. Surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
maka berhati-hatilah kalian kepada mereka. Wa in ta'fu, dan jika kalian memaafkan, wa tasfahu, dan kalian melepaskan, ngabulkeun itu jadi babalu, itu jadi beban. Wa taghfiru, dan memaafkan, mengampuni, fa inna Allaha, maka sungguh Allah Ghafurun, Maha mengampuni, Ar-Rahim, Maha penyayang. Innama, hanya saja, amwalukum, harta kalian itu, wa auladukum, juga anak-anak kalian, fitnah, ujian. Wallahu, dan Allah, indahu, di sisinya lah, ada pada dialah, ajrun azim, ganjaran pahala yang sangat besar. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, semampu kalian, wasma'u, dan tunduklah, dengarkanlah, patuhlah, wati'u, dan taatlah, wa anfiqu, dan berinfaklah, khairan, maka itu pasti lebih baik, li anfusikum, untuk diri-diri kalian sendiri. Wa may yuqa, dan siapa yang dipelihara, dijauhkan, syuhha, dari kebakhilan, dari kepelitan nafsi dirinya, faulaika, maka itulah, humul muflihun, mereka orang-orang yang berbahagia. Untuk ridhu, jika kalian meminjamkan Allah kepada Allah, qardon hasanah, dengan pinjaman yang terbaik, yudhaifu, pasti dia akan melipat gandakannya, lakum, bagi kalian, wa yaghfir, dan pasti mengampuni, lakum, bagi kalian. Wallahu, dan Allah, syakurun, maha menerima syukur, maha nerimakeun syukur, halim, dan maha penyantun, alimu, yang maha mengetahui, al-ghaibi, perkara yang gaib, wasyahadah, atau yang nyata, al-aziz, yang maha gagah, al-hakim, itu maha bijaksana menetapkan hukum. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Hei orang-orang beriman, sungguh di antara istri kalian, di antara anak kalian, ada yang menjadi musuh kalian, maka hati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan, kalian melepaskan, kalian mengampuni, maka sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini musuh dari istri, dari anakmu bukan harus dibunuh, bukan harus diperangi, tapi ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Hati-hati, tidak untuk dibunuh, tapi justru dimaafkan, dilepaskan, dan diampuni. Innama, hanya saja, amwalukum,
harta kalian itu, wa auladukum fitnah, juga anak-anak kalian itu ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah hanya di sisi Dialah pahala yang sangat besar. Ya, jangan sampai punya harta, punya anak melupakan pahala yang besar yang ada di sisi Allah. Itu ujian pemancing. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum. Maka yang harus dilakukan adalah bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tunduklah, taatlah, dan berinfaklah untuk menghadapi ujian harta dan anak itu begitu. Khairul li anfusikum, maka itu lebih baik bagi diri kalian sendiri. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan siapa yang dijauhkan dari sifat pelit yang ada dalam dirinya, itulah orang-orang berbahagia. Intuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Jika kalian meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, menabungkan kepada Allah dengan tabungan yang baik, yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum, Dia pasti akan melipat gandakannya buat kalian, dan Dia pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ibarat meminjamkan, seorang rentenir meminjamkan ke yang lain, itu kan dilipat gandakannya, dipaksa oleh rentenir. Kalau ini enggak, meminjamkan itu pasti dilipat gandakan. Wallahu syakirun alim, dan Allah Maha menerima syukur dan Maha menyantun. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim, Allah yang Maha tahu perkara yang ghaib dan yang nyata, yang Maha gagah dan juga Maha bijaksana. Ayat ini yang menjadi titik korelasi antara surat At-Taghabun dengan Al-Munafiqun. Di pembahasan surat Al-Munafiqun yang lalu kita sudah bahas bahwa ciri orang munafik itu adalah memprioritaskan harta dan keluarga, mengalahkan ibadah. Mereka betul-betul terobsesi dunia dan meyakini urusan kesuksesan itu hanya dunia. Maka rata-rata mereka sukses di dunia, tapi mereka melupakan kesenangan yang lebih abadi, yaitu kesenangan di akhirat. Bahkan di dunia pun kesenangan yang sifatnya imateri, ya, ketentraman. Nah, di ayat ini juga, di surat ini Allah menegaskan ulang, ya, agar kita, ya, dalam kaitannya At-Taghabun, meyakini adanya hari akhir, juga jangan sampai kemudian terkecoh oleh anak dan istri. Allah menegaskan di sini, di antara istri dan anak-anak kalian itu ada yang jadi musuh. Kenapa disebut musuh? Ya karena menjauhkan seseorang dari zikrullah, menjauhkan seseorang dari ibadah kepada Allah. Apakah musuh di sini musuh dalam artian dohir, kayak bapaknya Islam, anaknya kafir, lalu memerangi? Bisa seperti itu, ya. Tapi para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Katsir, ini erat kaitannya dengan ayat yang kemarin, surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum
an dzikrillah. Eta jadi musuh nate karena anak dan harta itu akan menghalangi kita dari zikir kepada Allah. Oleh karena itu fahdharuhum, hati-hati, jangan karena kesibukan mengurus keluarga, kesibukan mengurus harta, kemudian kita jauh dari zikrullah. Sholat telat wae, zakat tara bayar wae, itu sesuatu yang sangat jelek. Kemudian ada juga ulama tafsir yang lain yang menjelaskan bahwa kenapa Allah menyatakan anak dan istri itu musuh. Yahmilur rajula ala qati'atir rahim aw ma'siyati rabbih, karena yang mendorong seseorang untuk maksiat kepada Allah itu umumnya anak dan istrinya. Yang mendorong seseorang untuk memutuskan hubungan tali silaturahim, bahkan dengan mertuanya sendiri, bahkan dengan orang tuanya sendiri, itu umumnya adalah anak dan istri. Wala yastati'u rajul ma'hubbihi alla an yuti'ahu illa an yuti'ahu, dan seseorang rata-rata tidak punya kekuatan karena kalah oleh cinta itu untuk tidak menaatinya, tutuna menurut, jadi lebih nurut ke anak istri dibanding nurut ke Allah. Nah di sini maka ada permusuhan antara anak istri dengan Allah. Orang yang harusnya ibadah kepada Allah jadi musuhan ku anak istri. Kalau Ibnu Abbas, sahabat mufassir, beliau menjelaskan ketika ada seseorang bertanya tentang ayat ini, apa sih maksud di antara istri dan anak kalian ada yang jadi musuh? Kata Ibnu Abbas, fahaulai rijalun aslamu min Makkah. Itu adalah sahabat-sahabat, orang-orang yang masuk Islam sejak dari Makkah. Faradu an yatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin hijrah ke Madinah, datang ke Rasul. Fa aba azwajuhum wa auladuhum an yada'uhum, tapi istrinya menolak, anaknya menolak. Kan pindah sesorangan kumanya ninggalkeun anak pemajikan. Maka mereka lebih taat kepada anak dan istrinya. Padahal saat itu hijrah sudah wajib. Bagi yang mampu, punya bekal, tahu jalan, maka dia wajib hijrah dari Makkah ke Madinah agar dia tidak dipaksa untuk tunduk pada kekafiran. Harus pindah. Dan Nabi saat itu belum jihad, belum melawan karena memang belum mampu dan belum disyariatkan. Maka menghadapi kekafiran yang memaksa itu harus hijrah. Ini ada orang-orang Islam di Makkah, dia tidak hijrah karena anak istrinya enggan. Beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar dan sahabat lainnya. Mereka berani meninggalkan istrinya, mereka berani meninggalkan anaknya, mereka berani meninggalkan hartanya. Falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ditakdirkanlah mereka kemudian mau hijrah. Nah, ketika mereka datang ke Madinah, ra'awun nasab qad faqahu. Ternyata mereka melihat para sahabat yang lain sudah paham di agama. Misalkan dia hijrah tahun ke-5, udah 5 tahun, yang lain hijrah bareng jeung Nabi, yang kasarna malah masantren atau ditamhid itu mah geus 3 tahun jadi geus palinter. Hari ieu kakara datang jadi tinggalin. Mereka kemudian menyesal. Fahammu an yu'aqibuhum. Orang-orang yang datang hijrah telat itu ingin balik lagi ke Makkah, hayang nyiksa anak istrinya.
tas ya gara-gara maneh kuring jadi telat diajar agama. Dan itu sangat terasa ya bagi yang bergelut, yang memfokuskan diri di belajar kerasa. Makanya para ulama syarat jadi santri itu makanya dua pimpin itu hadisnya, hadis baik, tapi dijadikan patokan. Jangan nikah dulu ya. Nanti kalau sudah nikah sok kacau diajar nate gitunya. Menurut jauh bedanya jika di dia lantaran istri gue jeung urusan rumah tangga teu paruh gitu. Datang ke kelas diajar nahwiyah sorok muka ingatan di jalan di jongkok di kantor di mana cabang pikiran gitu. Nah ini hati-hati. Maka kemudian Allah menurunkan ayat wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah saja Maha mengampuni, Maha menyayangi. Kenapa sih kalian tidak mau mengampuni, memaafkan? Tasfahu, paskan. Nah di sini artinya gambaran ya bahwa musuh istri kita itu tidak boleh dengan kekerasan. Makanya kata Nabi, istausu bin nisa'i khairon, didiklah dengan cara wasiat kepada istri itu dengan cara terbaik. Jadi wasiat kan kayak seorang orang tua yang mau meninggal itu kan wasiat, mau mungkin gogorobokan, mau mungkin susurian, apalagi pakai kekerasan, khidmat gitu. Fa innama khuliqna min dilain, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk itu awaja bengkok. Fa in tahu lamun diantep istri terus bengkok, tapi lamun dipaksa dilompongkeun potong. Wa kasruha tolabuha, memotongnya itu artinya menceraikannya. Jadi nggak ada pilihan bagi kita kecuali hidup berumah tangga dengan anak dan istri ya, termasuk kululu yue gitu, tafu atas fahu atas kuras potong teh cerai gitu. Jadi kudu lulus, kudu kurang lubang lehan, tapi tetap kita punya prinsip, tapi tonggeras teh kudu diluluyan. Itu tafu atas fahu atas dulu katilu kali nih, kutafu udah cukup, kutasfahu udah cukup, takfiru udah cukup. Memberi pesan kita harus banyak, harus mengampuni, kudu ngalobang ngampura. Terus dipapatahan 1000 kali anggar kan bayar ngampura ada mentek itu berarti dicerai, dan dicerai berarti potong teh mau beres urusan. Kayak ganti di kitu deui we. Sampai tahu kalau gonta ganti gitu kene mau Eropa teman-teman bisa jadi syariat, bisa jadi wahyu di Allah barare kok gonta ganti oke. Oleh karena itu kemudian Allah mengingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi harta dan anak keluarga itu bukan hanya anugerah tapi juga ujian. Fitnah juga bisa artinya siksa kan. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bi tasta'jilun. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat itu artinya siksa. Jadi bisa jadi sumber siksa atau orang kasiksa ya, mengurus anak dan istri teh kasiksa. Itu ada salah seorang paingan cenah si itu tekawin-kawin dengan nikah asal rumah tangga teripu cenah kajian nyawa kieu cenah bujangan ganeng maneh mikir cenah sok lieur wae sok ngaleungit. Jadi yang jelas ada anugerahnya, ada litas kunu ilaihanya, ada mawadahnya, ada warahmahnya, tapi juga ada fitnahnya, ujiannya. Hati-hati. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah
di sisinya lah pahala yang sangat besar. Artinya jangan sampai gara-gara keluarga kita meluputkan pahala yang sangat besar. Tadi teh lain artina keluarga ditinggalkeun, ya, lain artina keluarga diculkeun atau keluarga dikerasan, ya, disiksa, bukan. Tapi bagaimana caranya agar keluarga justru jadi terbawa, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Cenah di dimah keluarga teh diposisikan musuh. Ya, itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Nah, yang harus dilakukan bukan berarti kemudian dimusuhi terus-terusnya, dijauhi juga setan, ya setan maka musuh itu dijauhan. Kalau keluarga mah justru bagaimana agar keluarga itu tidak jadi musuh, melainkan bareng dengan kita sama-sama mengejar pahala yang sangat besar. Kuncinya fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Jadi sama ya dengan ayat yang kemarin di surat Al-Munafiqun. Sesudah Allah mengingatkan la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah, kata Allah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infak. Kenapa? Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Karena gogoda dari keluarga yang terbesar itu adalah pelit. Coba ujian dari keluarga yang paling pokok itu adalah membawa kita semua menjadi orang yang pelit dari infak. Iku lantaran ngetingkeun anak pamajikan infak. Dan dengan sifat seperti itu kita menjadi orang yang rakus. Syukur itu kan bakhil, bukan itu rakus. Rakus tidak boleh ada orang lain yang lebih kaya, tidak boleh ada orang yang lebih tinggi jabatannya, tidak boleh ada orang lain yang lebih maju dagangnya. Itu semua berawal dari ketakutan, dari bakhil, ketakutan, enggak berbagi. Inilah yang kemudian menimbulkan korupsi. Inilah yang kemudian menimbulkan pertentangan. Bukan dengan orang lain, adil aja gue lagi pas ya, tidak mungkin gara-gara beda pendapat, pasti beda pendapatan. Ujung-ujungnya karena anak istri itu. Jadi adanya anak istri itu secara tidak langsung menyebabkan seseorang jadi individualis, ya, jadi selalu mendahulukan keluarga, gak mau berbagi sama yang lain. Bahkan di Garut nanya, tapi kan kali datangan ku wakil bupati, ku Dr. Helmi masuk karena headline gara-gara dituntut ku anaknya ke pengadilan 3 miliar. Itu indung nasional. Nah, karena dulu pernah dia meminjam tanah, ya, lalu kemudian jadi minjamnya tidak lain jang sasaha, ya. Minjam jam nyen imah ge jam ngurus barudakna, tapi kemudian itu dianggap utang yang kalau dikalkulasikan dengan harga sekarang itu 3 miliar. Jadi pengadilan teh anak je indung jadi terdakwa, dianggapnya dengan lunasan hutang anaknya nuntut. Anaknya ketika ditanya ku hakim nah cenah meni dituluikeun lain kekeluargaan dan cenah kuring dipaksa ku salaki, namun teu kieu kuring diceraikeun. Jadi gara-gara urusan dulunya wae tapi kan ka asuka pengadilan gitu kan bina-bina. Kan cek urang mesti kajian cerai disalaki tebalik ujung-ujungna kana duit kan ieu salakina. Ya, beungan ditugaskeun jadi kusalakina teh kudu nagih dan 3 miliar kamu jadi indungna. Nah ini kan kekurang ajaran dan itu banyak terjadi. Mungkin jadi pasca jeung mitoha, mungkin jadi masaan minantu, ya.
mungkin jadi pertengkaran antara kakak dan adik. Nah, itu semua berawal dari syubhat nafsi. Semua kemaksiatan selalu berawal dari syubhat nafsi. Adanya hasud sesama ustaz, hasud sesama dosen itu karena pelit kan. Pelit dalam dirinya gak mau berbagi. Katakna nanti berbagi pujian yang mana nawar gak puji tiba-tiba ke menang kan dipuji. Yang mana nawar menang untung teh ya, bagian-bagian keuangan teh orang lain juga boleh, tapi karena nggak boleh berbagi sama orang lain, kalah jabatan muncullah itu kedengkian, kemudian permusuhan. Maka dari itu di dalam hidup berumah tangga, baik di ayat yang kemarin ataupun di ayat yang ini, penting kita untuk selalu menyisihkan harta infak. Eta teh urang infak teh itu micin pedit. Dengan kita berinfak itu kita menghilangkan rasa takut kita. Maka kata Allah, faulaika humul muflihun. Orang yang banyak berinfak itu bebas dari sifat itu bahagia. Kenapa bahagia? Karena tidak ada lagi yang dia takutkan. Karena tidak ada lagi yang dia dengki. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi pertentangan, permusuhan, nggak ada, bebas. Orang bahagia. Loba ngalapur ke loba EGP, emang gue pikirin urusan-urusan yang tidak penting. Itu kuncinya di infak. Cuma memang di sini diawali oleh Allah, takwa semampunya, taat, tunduk. Intinya kan kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu samina wa ta'na itu semampunya, kayak di surat Al-Baqarah, sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi memang orang kudu samina wa ta'na, tapi Allah itu Maha Rahman Rahim. Kita samina wa ta'na-nya semampu kita. Jangan memaksakan di luar kemampuan kita. Bapak-bapak samina wa ta'na nanti mampu haji teu kudu leutik hate keun bae itu mampu. Da Allah ge ditana fattaqullaha mastata'tum. Dan terkait infak ya, di sini Allah juga memberikan analogi, memberikan perbandingan yang tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lahum wa yaghfir lahum. Orang Arab itu senang ya jadi rentenir. Kenapa? Karena dia sebatas meminjamkan itu uangnya berlipat. Teu kudu gawe, teu kudu diinvestasikan mah. Kanu sawah, kanu ternak, kanu ternak, lobana nu buntung. Ieu mah jadi rentenir nginjem-nginjemkeun tapi duitnya anakan. Nah di sini Allah menganalogikan kita infak itu hakikatnya kita sedang meminjamkan kepada Allah, lalu Allah melipat gandakan. Melipat gandakannya juga di surat Al-Baqarah 700 kali lipat. Atau dalam konteks hari ini kita senang menabung. Ya, karena dengan tabungan itu uang ada bahkan berlipat ganda. Lipat ganda lagi paling 30%, 10% ISN-nya deposito 10% teh eueuh. Tapi kan resep nabung teh. Karena dengan nabung itu uang kita bertambah. Nah, maka Allah di sini menggambarkan infak itu hakikatnya kita menabung kepada Allah. Infak itu hakikatnya kita berinvestasi dengan Allah. Investasi infrastruktur mawar jalan tol kabayar 50 tahun gak ada bayar. Jeung Gusti Allah mah ditakeni tapi memang lipat gandanya besar, 700 kali lipat. Maka ketika kita berinfak jangan pernah kita merasa itu berkurang. Hakikatnya keur diinjeukeun ka Gusti Allah engke dilipat ganda. Bukan hanya itu, wa yaghfir lahum, dihampura dosa-dosa kita. Dengan infak otomatis gugur semua dosa-dosa kita. Jadi harus
betul-betul kita termotivasi ya. Dan ini sekali lagi dalam kaitan kehidupan keluarga, karena kehidupan keluarga itu yang membawa seseorang pada sifat bakhil. Wallahu syakurun alim, dan Allah maha menerima ya, maha menerima syukur, halim dan maha penyantun. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim, Allah yang maha mengetahui perkara gaib dan yang nyata. Artinya syariat Allah seputar kehidupan dunia itu muasalah ada Allah mau pinter, termasuk nanti di akhirat muasalah Allah mau pinter, Allah maha pintar. Kita harus nurutlah karena pinter, Allah itu maha tahu. Kita nggak tahu, jadi ikut saja. Sami'na wa ata'na. Al-Azizul Hakim, dan Allah maha gagah, juga Allah maha bijaksana. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu